Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 89. Poin tentang ru'yatullahi ta'ala, bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Halaman 89, bab yang kedua tentang akidah wa tauhid, pembahasannya tentang ru'yatullah. Poin yang kelima, ru'yatullah. Orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala, wa ya'lamu ba'da dzalika annahu yatajalla li'ibadihil mu'minin yaumal qiyamah. Orang beriman setelah pembahasan tentang sifat-sifat Allah secara global kemarin, maka orang beriman meyakini, memahami, mengetahui bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Bahwasanya Allah yatajalla li ibadihi, Allah memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat. Fayarawnahu wa yarahum, mereka melihat Allah dan Allah melihat mereka. Wa yukallimuhum wa yukallimunahu, Allah berbicara dengan mereka, mereka pun berbicara dengan Allah. Wa yusallim alaihim, Allah mengucapkan salam atas mereka. Wa yadhaku ilaihim wa yadhakuna ilaih, Allah tertawa kepada mereka, mereka pun juga tertawa kepadanya. La yudhamuna fi dzalik, dan mereka tidak saling berdesak-desakan. Wala yartabun wala yashukun, mereka pun tidak ragu akan hal tersebut. Faman kadzdzaba bihada aw raddahu aw syakka fi aw ta'ana ala rawihi faqad a'dhamal firyata 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang mendustakan akidah ini atau menolaknya atau meragukannya atau menuduh para perawinya, maka sungguh dia telah berbuat dusta yang besar atas nama Allah azza wa jalla.
wa qad bari'a minallah wa rasulih, dan orang itu berlepas diri dari Allah dan Rasulnya, wallahu wa rasuluhu minhu bari'an, dan Allah serta Rasulnya berlepas diri dari orang tersebut. Kadzalika qalatil ulama, dan itulah yang diucapkan oleh para ulama, wa halafa ali ba'duhum, bahkan sebagian mereka bersumpah akan hal tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan tentang ru'yatullah, orang-orang beriman akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk permasalahan yang sangat keras perselisihan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan ahli al-bidah. Sebagaimana masalah ulullah, ketinggian Allah, masalah kalamullah. Itu diantara 3 pembahasan al-aqidah kata para ulama yang sangat sengit permusuhan, perselisihan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan ahli al-bidah. Maka di sini disampaikan pembahasan ru'yatullah setelah sebelumnya ada pembahasan masalah Al-Quran yang merupakan kalamullah. Sekali lagi, pembahasan ini banyak dituangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang sangat sengit perselisihan antara Ahlussunnah dengan ahlul bidah, baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun kelompok Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Yang pertama perlu kita sampaikan di sini, ru'yatullah, kalau yang dimaksud ru'yatullah itu di hari kiamat itu ada 2 pembahasan kata para ulama, yaitu melihat Allah di padang mahsyar, kemudian melihat Allah di surga. Meskipun yang paling banyak dalam pembahasan akidah yang dimaksud adalah melihat Allah di surga. Sebagaimana dalam banyak dalil Al-Quran disebutkan, di antaranya surat Al-Qiyamah 22 sampai 23, Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri, yaitu di surga. Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Ini dalil Ahlussunnah wal Jamaah untuk menetapkan orang-orang yang beriman melihat kepada Allah dengan mata kepala mereka di surga. Wajah mereka berseri-seri, yaitu di surga, kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Kata para ulama, ada kata-kata wajah mereka berseri, melihat, artinya dengan mata kepala. Ini sekali lagi membantah sebagian syubhat alil bidah yang mengatakan melihat Allah di surga atau di hari kiamat itu dengan mata hati. Ini takwil yang batil. Jelas-jelas Allah menyandarkan penglihatan kepada wajah. Artinya yang melihat adalah mata kepala. Apalagi nanti akan disampaikan juga sabda Rasul, bahwasanya mereka melihat ayanan, dengan mata kepala mereka. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan pula dan tambahannya. Lilladzina ahsanu al-husna. Rasul tafsirkan sendiri, al-husna adalah al-jannah, surga. Bagi orang yang berbuat kebaikan, yang beriman, beramal saleh, bagi mereka al-husna, yaitu al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahannya, kata Rasul, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang mentafsirkan sendiri. Ini menunjukkan orang-orang yang beriman melihat Allah di surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya kelezatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Demikian pula dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15, Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir
terhijabi dari melihat kepada Rabb mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau orang-orang kafir terhijabi dari melihat Allah di neraka karena Allah dalam keadaan murka pada waktu itu, maka kebalikannya orang-orang beriman akan melihat kepada Allah di surga dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Itu mafhum mukhalafahnya, kata para ulama. Kalau seandainya sama-sama tidak melihat, tidak ada keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau Allah menghijabi dirinya dari orang kafir ketika mereka diadab di neraka, maka kebalikannya orang beriman di surga akan melihat kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Sekali lagi, ini adalah pembahasan orang-orang beriman akan melihat kepada Allah di surga kelak. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mutawatir, kata para ulama, kurang lebih ada 30 sahabat Rasul SAW yang meriwayatkan tentang hadis masalah ru'yatullah ini. Di antaranya Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang beriman, akan melihat kepada Rabb kalian. Innakum sataran rabbakum. Pada hari kiamat, sebagaimana kalian melihat kepada rembulan di kala purnama, kalian tidak saling berdesak-desakan. Dengan berbagai macam redaksinya, namun itu intinya. Orang-orang beriman akan melihat kepada Allah pada hari kiamat kelak, yaitu tadi di surga, sebagaimana mereka melihat kepada rembulan di kala purnama, mereka tidak saling berdesak-desakan. Kata para ulama, hadis ini bukan tasbihul mar'i bil mar'i, bukan menyerupakan Allah dengan rembulan, namun tasbih ru'ya bir ru'ya. Namun Rasul menyamakan cara melihat Allah itu sama dengan cara melihat rembulan, tidak saling berdesak-desakan. Dan itu kan akan juga ada bantahan kepada kelompok yang mengatakan Allah bisa dilihat tapi tidak di suatu arah. Karena jelas-jelas Rasul menjelaskan dengan perumpamaan yang sangat jelas, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Rembulan ada di atas, kita ada di bawahnya. Ada di suatu arah, yaitu al-fawq, al-ulu, di atas. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menyatakan akidah yang hak ini. Orang-orang beriman akan melihat kepada Allah di surga kelak. Ini pembahasan yang pertama, melihat Allah di surga. Kemudian ada pembahasan yang lain, yaitu melihat Allah di padang mahsyar. Sekali lagi, pembahasan melihat Allah di hari kiamat ada dua kategori. Melihat di surga ini ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang beriman akan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diingkari oleh kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Dua kelompok sesat itu jelas-jelas mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Dengan berbagai macam syubhat dan alasan-alasan yang lemah, yang sesat dan menyesatkan. Adapun kelompok Asy'ari tadi mengatakan Allah bisa dilihat namun tidak di suatu arah. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjutnya. Cuma ini kita sampaikan, kalau pembahasan masalah orang beriman melihat Allah di surga, ini ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang disebutkan dalam usul sunnah, usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini garis pemisah antara al-haqqi dengan ahlu al-batil. Adapun pembahasan tentang Allah dilihat di padang mahsyar, ini ada 3 pendapat ulama.
Kalau bisa dikatakan ini yang disebut dengan furu'ul akidah, cabang-cabang akidah yang tidak sampai kepada tabdi' membid'ahkan yang menyelisihi Ahlus Sunnah ataupun ucapan yang rajih tentang hal ini. Yaitu diantaranya ada yang berpendapat bahwasanya semua yang di padang mahsyar melihat kepada Allah, baik yang mukmin, yang kafir, munafik, musyrik, semuanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang berikutnya, pendapat yang kedua mengatakan yang melihat hanyalah orang-orang mukminun wal munafikun saja. Orang kafir tidak melihat. Yang ketiga yang mengatakan hanya orang beriman saja yang melihat kepada Allah di padang mahsyar. Namun wallahu ta'ala alam, yang rajih pendapat yang pertama yang mengatakan semua manusia di hari kiamat di padang mahsyar melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang riwayatnya demikian, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada pertanyaan, bagaimana orang kafir melihat kepada Allah? Di situ kata ulama, beda antara orang beriman ketika melihat Allah dalam keadaan mereka bergembira dengan orang kafir ketika melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ketakutan. Sebagaimana diperumpamakan oleh para ulama seperti seorang pencuri yang dilihat oleh aparat keamanan, bagaimana takutnya dia. Sekali lagi ini bukan mau perumpamakan Allah dengan makhluk, tidak, cuma ini takribil faham. Bagaimana orang-orang kafir ketika melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan susah. Berbeda dengan orang-orang yang beriman yang melihat Allah dalam keadaan senang. Ini sekali lagi pembahasan yang kedua tentang Allah dilihat di padang mahsyar di hari kiamat. Adapun pembahasan apakah mungkin ada orang yang melihat Allah di dunia, maka sepakat Ahlus Sunnah mengatakan tidak mungkin ada orang yang melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Dalilnya kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Nabi Musa datang, telah kami berikan perjanjian kepada Nabi Musa. Wa kallamahu rabbuhu, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini andur ilaik. Ya Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Namun Allah menjawab, lantarani, engkau tidak akan mungkin bisa melihatku, yaitu di dunia ini. Kemudian kata Allah, lantarani, engkau wahai Nabi Musa tidak akan mungkin bisa melihatku. Ini dalil kata ulama, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah waktu di dunia. Karena Nabi Musa manusia terbaik di zaman itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalil tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia, kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj. Ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasul, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang menghalangiku untuk aku melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar ucapan Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengklaim Rasul melihat Allah pada waktu Isra wal Mi'raj, faqad kadzab, dia telah berdusta. Ada riwayat dari Ibn Abbas bahwasanya Allah melihat atau Rasul melihat Allah, yaitu biqalbihi, dalam riwayat dengan hati beliau. Sebagaimana al-ihsan, anta budallah ka'annaka tara fa ilam takun tarau fa innahu yarak. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak bisa melihat Allah di dunia ini, maka ketahuilah Allah melihatmu.
Ini sekali lagi ijma' ahli sunnah, tidak mungkin ada satupun orang yang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia ini. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah dengan tegas dan keras mengatakan, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengklaim ada seseorang yang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga, maka dia telah kafir. Ya, karena dia tadi merasa lebih baik daripada Rasul dan juga Nabi Musa alaihi assalam yang Allah katakan lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ini sekali lagi dalil ahli sunnah untuk menyatakan di dunia tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Maka dusta kalau ada kelompok-kelompok sesat yang kata mereka kalau sudah tingkat makrifat bisa punya ilmu kasyaf, penyingkapan, naudzubillah min dalik, bisa langsung bertatap muka dengan Allah dalam keadaan terjaga. Ini kedzib, bahkan kufur akbar, kata Imam Al-Barbahari rahimallahu ta'ala. Ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kata Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah, annahu yatajalla li ibadihi al-mu'minin yaumal qiyamah. Ya, dalam hadis Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, tentang para penghuni surga. Idza dakhala alul jannah al jannata. Ketika para penghuni surga sudah masuk surga, qala Allah berfirman kepada mereka, turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian mau aku berikan tambahan kenikmatan? Maka para penghuni surga menjawab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami putih berseri, telah memasukkan kami ke dalam surga, menjauhkan kami dari api neraka. Fayakshiful hijab. Lalu Allah pun menyingkapkan hijabnya kepada para penghuni surga tersebut. Kemudian kata Rasul, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidaklah mereka para penghuni surga diberikan kenikmatan yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka atau kepada wajah Rabb mereka. Ya, inilah kenikmatan yang paling dahsyat di hari kiamat di surga, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya kelezatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Ini yatajalla li ibadihi al-mu'minin. Kalau ada pertanyaan, waktu di dunia tidak bisa melihat Allah, tapi kenapa di akhir bisa melihat Allah? Yang pertama berdasarkan dalil. Ahlu sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil kemana dalil berputar. Ya, dalil mengatakan di dunia tidak mungkin orang itu bisa melihat Allah. Ya, jangankan orang biasa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam tidak bisa melihat Allah di dunia, apalagi selain beliau. Ya, namun ketika ada dalil yang menetapkan di surga orang-orang beriman bisa melihat Allah, di padang mahsyar juga demikian, maka kita juga menetapkannya. Ini ahlus sunnah, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil kemana dalil itu berputar. Dan kata para ulama, ketika di dunia manusia tidak akan mungkin bisa kuat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah mengatakan, akan tapi lihatlah kepada gunung atau bukit-bukit itu. Kalau tetap kokoh, ya, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan diri kepada gunung-gunung tersebut, gunung itu hancur. Gunung yang kokoh, terbuat dari istilahnya batu-batuan yang besar, itu bisa hancur ketika Allah perlihatkan dirinya. Apalagi manusia. Apalagi juga Rasul bersabda, hijabu an-nur.
Hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasyafahu lahtarakat subhatu wajhihi mantaha ilai basaruhu min khalqihi. Hijabnya Allah itu cahaya. Kalau Allah menyingkapkannya akan membakar cahaya wajahnya tersebut semua yang dilihatnya dari makhluk-makhluknya. Di dunia manusia lemah. Namun di surga Allah berikan kekuatan. Di hari kiamat Allah berikan kekuatan mereka untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekali lagi bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah Al-Mu'tazilah yang mereka mengingkari akidah ru'yatullah. Orang beriman akan melihat kepada Allah pada hari kiamat. Ya. Mereka juga punya syubhat. Seperti dalam ayat tadi kata mereka, lan taroni. Lan. Tidak mungkin kata mereka bisa melihat Allah sampai di surga, sampai di hari kiamat. Maka dijawab oleh ahli bahasa, ahli nahwu, yang masyhur, kitabnya Alfiyah Ibnu Malik. Kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, wa man yara an-nafya bilan mu'abbada faqaulu hurdud wa siwahu fa'duda. Kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, barang siapa yang meyakini peniadaan dengan lan untuk selama-lamanya, maka ucapannya urdud, tolaklah, wasiwahu fa'duda. Adapun selainnya maka kokohkanlah, ikutlah, dukunglah. Artinya kalau ada yang berpendapat kata-kata lantaroni itu untuk meniadakan selama-lamanya, itu tidak benar sama sekali. Ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun kelompok tadi Asy'ariyah Maturidiyah ini setengah-setengah, setengah kakinya ikut kelompok Jahmiyah Mu'tazilah, setengah kakinya ikut atau satu kakinya ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masalah penetapan Allah dilihat oleh orang beriman, mereka ikut Ahlussunnah. Tapi dalam masalah tadi ada tambahan la fi jiha, Allah dilihat namun tidak di suatu arah. Atau mereka intinya mengingkari ketinggian Allah di atas makhluknya. Satu kakinya dalam bab ini ikut Ahlussunnah, satu kakinya ikut Mu'tazilah Al-Jahmiyah. Kalau Jahmiyah Mu'tazilah lebih gentle, mengingkari semuanya. Allah tidak di atas dan juga tidak dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya yang pertama seperti kita sampaikan, kalau mereka meyakini Allah itu bisa dilihat, ini hak. Namun tambahannya tidak di suatu arah. Ini batil. Nah, maksud mereka tidak dilihat di arah atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ini secara bahasa Arab, secara fitrah manusia, secara dalil al-aql wan naqal, tidak masuk sama sekali. Bagaimana dilihat namun tidak di suatu arah? Ini kata para ulama, orang-orang yang punya akal sehat akan mesem istilahnya. Bagaimana dilihat namun tidak di suatu arah? Ini sama dengan bohong. Itulah ahlu ta'til atau al-mu'attilah. Sebagaimana Mu'tazilah, ketika mereka mengatakan Allah itu punya zat, Allah punya nama namun tidak punya sifat. Ini perumpamannya kata para ulama seperti orang yang mengatakan saya punya pohon kurma. Tapi ketika ditanya apakah punya batang pohon kurma itu, dia mengatakan tidak. Apakah pohon kurma itu ada daunnya? Dia mengatakan tidak. Apakah pohon kurma itu ada akarnya, ada pelepahnya, ada kurmanya? Dia mengatakan tidak. Sama saja bohong, nggak punya apa? Pohon kurma di rumahnya. Sama dengan orang yang mengatakan Allah dilihat namun tidak di suatu arah. Ini adalah ucapan yang halu istilahnya.
Secara bahasa Arab, orang Arab memahami namanya dilihat ya di suatu arah, ya, yaitu arah fauq. Sebagaimana kita sampaikan tadi, dalilnya Rasul memperumpamakan melihat Allah dengan memperumpamakan rembulan dalam segi apa? Kaifiyahnya, bagaimananya melihat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ya Allah ada di atas makhluk-makhluknya. Ya, tasbih ru'ya birru'ya. Orang beriman melihat Allah itu di hari kiamat di surga sebagaimana manusia melihat rembulan di kala purnama. Allah ada di atas. Ini dalil yang menyebutkan Allah dilihat dan Allah ada di atas. Sekali lagi, sungguh aneh bin nyeleneh kalau ada yang mengatakan Allah dilihat namun tidak di suatu arah. Ya, ada ungkapan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah yang ingin kita bacakan dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah berkata, fahal yuqal atau fahal tuqal ru'yatun bila muqabalatin. Apakah masuk akal yang sehat ya, ru'yatun bila muqabalah, melihat Allah namun tidak di suatu arah, tanpa berhadapan-hadapan. Namanya melihat ada ya, yang melihat ada yang dilihat, yang dilihat ada di suatu arah ya. Kalau mengatakan dilihat namun nggak di suatu arah, ini sekali lagi sama saja dengan bohong. Ya. Kalau mengatakan lo itu Anda juga pakai akal. Ini akal digunakan untuk mendukung an-naql karena jelas nakalnya. Ya. Beda dengan ahlul kalam yang mereka berdalil dengan akal semata atau lebih mendahulukan akal daripada an-naql. Ya. Makanya tadi kita sudah sampaikan dalil-dalil daripada Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW kemudian ditambah dengan dalil akal. Jadi jangan gagal paham. Ya, bukan berarti kalau kita membacakan ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi ini sama dengan ahlul kalam itu ya nggak masuk akal. Kita katakan akal bukan dinafikan 100%. Akal dipakai kalau memang sesuai dengan nakal Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan sebagaimana ahlul kalam yang mereka lebih mendahulukan akal daripada an-naql. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, fahal tuqal ru'yatun bila muqabalah. Apakah masuk akal sehat kalau Allah itu dilihat namun tanpa berhadapan-hadapan, tanpa di suatu arah. Wa man qala yura la fi jihatin fal yuraji aklahu. Barang siapa yang berpendapat mengatakan Allah itu dilihat namun tidak di suatu arah, maka periksa akalnya. Ya, barangkali ada konsletnya, barangkali kena virus corona akalnya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Fa imma an yakuna mukabiran li aqlihi. Ya, bisa jadi orang itu sombong dengan akalnya. Au fi aqli syai', atau di akalnya ada ya sesuatu tadi konslet ataupun trouble atau ada virus coronanya. Naudzubillahi min dzalik. Wa illa fa idza qala yura la amama ar-ra'i wala khalfahu wala an yamini wala an yasari wala fawqa wala tahtahu radda alai kullu man sami bi fitrati as-salima. Ya. Barang siapa yang mengatakan Allah dilihat ya, tidak di depan yang melihat, tidak di belakang yang melihat, tidak di samping kanan, di samping kirinya, tidak di atas yang melihat, tidak di bawah yang dilihat, yang melihat, ya maka orang yang mendengarnya akan menolak, membantah, mengingkarinya dengan fitrahnya yang as-salimah. Ya, ini seperti ya, orang yang mengingkari matahari di siang bolong. Ya. Walihada alzamal mu'tazila man nafal ulu bidzat binafi ar-ru'ya. Oleh karena itulah kelompok Mu'tazilah membantah mereka ya, dengan melazimkan ya, untuk apa? Mereka juga mengingkari ru'ya. Kalau kalian mengatakan Allah dilihat namun tidak di satu arah, ini pelin-pelan.
Kata Mu'tazilah, sekalian kalian ingkari masalah apa? Ru'yah. Karena tidak mungkin ru'yah tanpa apa? Ya, arah tadi. Wa qalu kaifa tuqar ru'yatun bighairi wajhah. Ya, bagaimana mungkin dilihat namun tidak di suatu arah. Ya. Wa ma'alzama Mu'tazilah hadzal ilzam lamma wafaquhum ala alla dakhilal alam wala kharijahu. Ini sekali lagi, mereka kelompok Asy'ariyah Maturidiyah satu sisi dibantah oleh Ahlussunnah, satu sisi lain dibantah oleh Al-Mu'tazilah. Karena ucapannya tadi plin-plan, fi manzilah baina manzilatain. Enggak jelas. Dalam satu sisi ikut Mu'tazilah, satu sisi ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada satupun salaf yang mengatakan Allah dilihat namun tidak di suatu arah. Ya. Sepakat mereka dengan fitrahnya salimah, dengan bahasa Arabnya, meyakini Allah dilihat dengan mata kepala, ya, dan di arah atas. Ya, ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata dalam Qasidah Nuniyah beliau, fasal al-mu'attilah hal narahu tahtana am an syama'ilina wa an aiman. Ya. Tanyakan kepada al-mu'attil, orang-orang yang menafikan sifat Allah. Ya. Apakah kita melihat Allah dari bawah kita atau dari kiri atau kanan kita? Am khalfana wa amamana subhana. Apakah di depan, di belakang kita? Maha suci Allah. Am hal nara min fawqina bibayani. Apakah kita melihat Allah dan Allah ada di atas? Ya, ya qaum ma fil amri syai'un ghaira dzah. Wahai kelompok Mu'attilah, tidak ada ya di dunia ini selain hal itu. Artinya melihat dengan tadi arah. Annaru au annaru yatau bila imkan. Kalau tidak ya mustahil dilihat. Artinya nggak ada namanya yang dilihat tidak di suatu arah. Ini sekali lagi sesuai dengan fitratus salimah, sesuai dengan akal yang sehat, sesuai dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ru'ya la fi muqabalah. Karena tidak mungkin ada kata-kata melihat kecuali dengan apa? Tadi berhadapan ataupun di suatu arah. Ya. La ru'yata la fi muqabalah minar ra'i muhalun laisa fil imkani. Ya. Ini sekali lagi bantahan kepada kelompok Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah yang mereka menetapkan Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat di surga namun tanpa di arah. Ini menyelisihi fitrah salimah, menyelisihi ijma' salafus saleh, menyelisihi al-lughati al-arabiyah, dan menyelisihi qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ghair rahimahullah ta'ala, fayarawnahu wa yarahum wa yukallimu wa yukallimuna. Allah juga berbicara dengan manusia pada hari kiamat. Dalam hadis tentang al-hisab, bagaimana Allah menghisab mereka. Dan sudah kita sampaikan juga, kalamullah bisautin, Allah berbicara dengan suara. Seperti yang sudah kita sampaikan dari Sahih Bukhari, Rasul SAW mengatakan, yahsyurullahu yaumal qiyamah al-ibad fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba. Dalam Sahih Bukhari, Rasul SAW bersabda, Allah pada hari kiamat akan mengumpulkan para hamba-hambanya. Kemudian Allah memanggil mereka bisautin dengan suara yang didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Ini yang juga kita sampaikan tadi, ada perselisihan yang sengit antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah yang mengingkari kalam Allah atau yang mengingkari Allah berbicara dengan suara. Lagi-lagi Asy'ariyah juga setengah-setengah. Mereka menetapkan Allah punya sifat al-kalam. Namun mereka tambahi tanpa suara. Kalau Mu'tazilah lebih gentle mengatakan Allah tidak punya
sifat al-kalam sebagaimana al-Jahmiyah. Namun Asy'ariyah setengah-setengah. Mengatakan Allah punya sifat kalam, namun kalam Allah maknan qaim bin nafsi, dan kalam Allah bila sautin na'udzubillahi min dalik. Ini sekali lagi juga sama, menyelisih fitrah yang salimah, menyelisih akal yang sehat, dan menyelisih ijma' as-salaf al-sunnah wal jamaah, menyelisihi dalil, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi dalam Sahih Al-Bukhari. Jelas Rasul mengatakan Allah berbicara yunadi, namanya an-nida, dengan saut, dengan suara. Kita lanjutkan insyaallah ba'da al-adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Ada sebuah riwayat yang berkaitan dengan kata-kata Allah berbicara dengan mereka di hari kiamat, dan juga tertawa kepada mereka, mengucapkan salam kepada mereka dalam riwayat Ibnu Majah, namun itu tidak sahih. Namun bukan berarti secara keumuman sifat-sifat Allah berbicara, Allah tahu, itu tidak ada. Itu tidak benar, bahwasanya tetap ada dalil-dalil yang lain yang menetapkan sifat kalam Allah. Jelas wa kallamallahu Musa taklima, dan juga tadi Allah memanggil mereka pada waktu hari kiamat. Demikian pula masalah sifat ad-dhahik sudah kita lewati dalam pembahasan tentang sifat Allah. Wa yadhak, Allah itu tertawa. Dalam hadis, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar wa kilahuma yadkhulul jannah aw fil jannah. Allah tertawa kepada dua orang. Yang satu membunuh yang lain, namun kedua-duanya masuk surga. Sudah kita sampaikan, maksudnya ada peperangan antara orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir membunuh orang mukmin dalam jihad fisabilillah, maka orang mukmin masuk surga. Yang kafir yang membunuh tadi, dia juga masuk Islam pada akhirnya, dan dia pun meninggal dalam keadaan mukmin, dan dia pun masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Allah pun tertawa kepada keduanya. Ini sekali lagi Ahlussunnah menetapkan sifat ad-dhahik bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh kita samakan dengan tertawanya makhluk, tidak boleh kita bagaimanakan, tidak boleh kita takwilkan, dan tidak boleh kita nafikan. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Sebagaimana sifat wajah, sifat tangan, dan seterusnya, kita tetapkan apa adanya sebagaimana akidah dan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata Imam Ibnu Battal al-Ghair rahimahullah, faman kadzdzaba bihada, barang siapa mendustakan, auradau meniadakan ataupun menolak mengingkarinya, au syakka fi, atau ragu tentang akidah seperti ini, au ta'ana ala rawi, atau dia menuduh dengan kedustaan kepada yang mengajarkan akidah seperti ini, maka dia telah berdusta kepada Allah atau atas nama Allah dengan sebesar-besarnya kedustaan. Dan sudah kita sampaikan, inilah salah satu jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah, yang menetapkan sifat ru'yat atau yang menetapkan akidah Allah dilihat oleh orang-orang beriman di surga, itu adalah ahli sunnah wal jamaah, dan barang siapa mengingkarinya maka dia ahli al-bidah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan karena tidak ada pertanyaan kita tutup sekian. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.